Raden ini meluruskan, menyampaikan fakta bahwa ada statement yang keliru menurut kami dari Bang Hotma Sitompul, menyatakan bahwa pernikahan beliau itu hanya 2 kali. Nah, kami atas nama klien kami itu merasa itu adalah hal yang keliru, karena pernikahan pertama Bang Hotma Sitompul itu adalah dengan Ibu Rosmawati Uluginting. Itu yang agenda pertama. Kami coba meluruskan ada fakta yang disampaikan oleh Bang Hotma Sitompul yang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang ada di kami. Pada saat presenter memberikan statement apakah pernikahan Pak Hotma ini yang 2 kali, beliau mengiyakan dengan menganggukkan kepala. Dan kemudian adapun total anak yang diakui oleh Pak Hotma itu 4 orang anak dari keseluruhan pernikahan yang pernah dilakukan. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa Bang Hotma itu sendiri sudah 3 kali menikah. Yang pertama itu dengan klien kami, Ibu Rosmawati Ginting, dan kemudian ada salah satu anak Pak Hotma yang memang selama ini tidak diketahui oleh publik, yang bernama Rahmat Saleh, yang ada di samping kami, di samping saya ini. Begitu. Perlu diluruskan oleh kami, pernikahan itu telah berlangsung 3 kali, dan kemudian anaknya itu total ada 4. Anak kandungnya 3. Anak kandungnya itu Pak Rahma dan 2 orang anak hasil pernikahan yang kedua. Dia mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana sejarah awalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan dan atau meluruskan tentang status hukum keturunan dari Hotma Sitompul yang sah secara hukum, bahwa saya telah melangsungkan pernikahan sah dengan Hotma Sitompul di Jakarta pada tanggal 22 September 1975. Dan di tahun berikutnya, pada saat saya mengandung anak pertama saya, kami pun bercerai sebelum anak dari pernikahan kami tersebut lahir di bulan Juli 1976. Adapun terkait dengan statement saya di atas, tentunya hal tersebut juga akan didukung oleh bukti-bukti yang akan saya sampaikan kepada publik dan rekan-rekan pers. Saya meminta kepada pihak Hotma Sitompul untuk dapat mengakui bahwa statement yang selama ini diutarakan di media sepanjang mengenai sejarah perkawinan adalah keliru. Apakah perlu saya jelaskan perceraian? Sebab sudah perceraian saya, karena saat saya mengandung, saya harus masuk Kristen beserta dengan anak dalam kandungan saya. Karena itu kami bercerai. Bagaimana sakitnya hati saya. Itulah sebab perceraian kami, dan dia tidak mengakui anak saya. Alhamdulillah anak saya sekolahkan tanpa biaya sesen pun dari Hotma. Sampai selesai S2-nya dari UI, sarjana komputernya dari BINUS, dengan biaya dari saya, tanpa sesen dari Hotma. Jangan dia bangga-banggakan anak tirinya disekolahkan ke luar negeri. Ya, Bu. Cara saya segitu. Kabarnya juga ketika Hotma menikah dengan istri keduanya, juga ini Bu anak yang pertama, anak dari ibu itu sempat tinggal serumah bareng dengan Hotma, dan karena bertanggung jawab gitu. Benar nggak Bu itu? Bagaimana? Ya, ketika resmi bercerai kan dia kan menikah dengan istri yang kedua. Iya. Katanya membawa anak ibu untuk tinggal serumah bareng. Sebentar pernah. Ya? Pernah? Sebentar, sudah usia 22 tahun. Oke. Bukan dari bayi, dia nggak pernah lihat anak dari bayi. Oke Bang, mungkin bisa sedikit ceritakan ketika
tinggal sementara perlakuan dari Hotma sendiri seperti apa, Bang? Ya perlakuan seperti bapak gitu, di rumah. Untuk mungkin untuk fasilitasnya apa semua Iya. dikasih nggak mungkin Iya. untuk abang kan mungkin butuh biaya untuk segala macamnya dikasih nggak gitu Selama tinggal di sana. Iya, satu rumah dengan Hotma. yang dimaksud biaya itu seperti apa? Iya mungkin Biaya kebutuhan pendidikan. pendidikan kebutuhan segala macam. Selama tinggal itu sebentar ya, maksudnya nggak lama. Kebetulan saya juga kecelakaan waktu itu kan. Jadi ya gimana mau ceritain kalau biaya nggak ada, sekolah juga waktu itu. Kau nggak sekolah juga? Iya, karena kecelakaan. Dia dari BINUS, saya yang biayain di UI, S1, S2 saya yang biayain. Jangan dia banggakan dia kaya. Sini walaupun nggak kaya, tapi insya Allah saya bisa menjadi anak saya. Bang, kalau Bang Rahmat sendiri ngerasa nggak sih selama ini kalau abang memang ditelantarkan oleh Pak Hotma Sitompul ini, Bang? Ya memang nggak dibiayai. Merasa Itu ya, ditelantarkan. Satu tahun yang tadi dibilang itu, ya di situ kita setelah itu nggak ada. Dari sebelumnya nggak ada, sesudahnya nggak ada. Kemudian adakah komunikasi setelah pisah rumah, komunikasi dengan Pak Hotma ada kan? Ada, waktu anak saya lahir, saya kasih tahu nggak ada tanggapan. Anak saya mau meninggal, anak saya yang pertama, saya bilang anak saya kanker darah, nggak ada tanggapan juga. Artinya itu cucunya beliau gitu. Iya. Dari Pak Hotma Sampai sendiri, meninggal nggak ada tanggapan juga. Ya mungkin ini hukum buat dia. dari Pak Hotma sendiri pernah nggak ada diskusi sama Bang Rahmat sendiri untuk pernah menjelaskan tentang sejarah-sejarah sama Sejarah pernah apa maksudnya? apa pengalaman waktu dulunya kayak gimana gitu, pernah ada diskusi yang lebih dalam gitu? Mengenai perkawinan. Iya. Saya rasa dulu perkawinan ibu saya dengan orang tua saya tuh cukup pedih ya. Jadi sama-sama, saya juga nggak pernah tanya sih sama ibu saya karena saya tahu itu menyedihkan. Selama ini anak saya, selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Sampai umur 22 tahun saya baru cerita. Saya bilang bapaknya meninggal. Karena sakit. Bagaimana saya dipaksa harus masuk Kristen? Sakit loh. Keyakinan itu nggak bisa dipaksa. Semenjak itu Bu nggak ada komunikasi sekali mungkin sama Pak Hotma itu. Untuk masalah biaya hidup sendiri pernah ada dari ibu ada Saya nggak pernah minta. pernah? Saya punya harga diri. Saya nggak pernah saya minta. Dan insya Allah keluarga saya juga masih mampu. Jadi sejak bercerai itu ibu saya benar-benar diterlantarkan, nggak dibiayai sampai melahirkan aja sendiri. Ya, untuk kalau anak pun sendiri tanpa biaya.